Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Rahmat Praja, NPP 301425, kelas L5 absen 24 dan asal pendaftaran Maluku Utara. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang seperti apa itu perilaku kinerja yang baik. Yang pertama, jujur. Sebaik apapun kualitas seorang pegawai, itu tidak akan sempurna tanpa adanya kejujuran. Kredibilitas seorang pegawai akan jatuh jika tidak jujur. Kejujuran dan transparansi adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya untuk pegawai, transparansi akan meningkatkan integritas suatu instansi pemerintahan dan membuat senang para klien. Tentu hal yang paling utama adalah kejujuran. Kemudian yang kedua adalah beretika. Setiap instansi pemerintahan memiliki aturan kerja yang dibuat untuk diikuti. Ada nilai-nilai yang harus dijaga. Pegawai yang baik harus mengikuti kebijakan instansi pemerintah dan mengajak rekan-rekan yang lain untuk menaati peraturan itu juga. Menjaga etika saat berada dalam lingkungan kerja adalah hal yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, setiap atasan menyukai pegawai yang disiplin. Misalkan disiplin waktu. Disiplin waktu adalah hal yang penting bagi instansi pemerintahan agar dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Waktu itu adalah uang. Jadi pegawai yang tidak menghargai waktu, seperti datang terlambat ke kantor, mengambil waktu istirahat berlebihan, menunda ataupun bahkan meninggalkan pekerjaan lebih awal dari jam biasanya, maka hal semacam itu akan merugikan instansi pemerintahan. Kemudian yang keempat, dapat berkomunikasi dengan baik. Seseorang atasan akan senang mempekerjakan pegawai yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan mengekspresikan diri secara jelas, baik saat menulis maupun berkomunikasi. Instansi pemerintahan yang sukses dalam menjalankan bisnis atau usahanya sudah pasti memiliki pegawai yang dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien, baik itu dengan atasan, rekan kerja, ataupun dengan klien. Kemudian yang kelima, dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain. Pegawai yang baik tidak pernah ragu mengambil tanggung jawab atau posisi yang memiliki tanggung jawab lebih. Semangat dalam bekerja akan mendorong pegawai untuk menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya. Motivasi diri juga erat kaitannya dengan kepercayaan diri seorang pegawai. Selain dapat memotivasi diri sendiri, alangkah baiknya dapat juga memotivasi rekan yang lain untuk lebih semangat lagi. Kemudian yang keenam, bekerja keras. Bekerja keras memang suatu yang penting, namun bukan berarti seorang pegawai bekerja terus-menerus. Bekerja keras dimaksudkan pada sistem kerja yang efektif dan efisien, bukan bekerja sampai larut malam. Jadi seorang pegawai harus terus mengingatkan diri sendiri betapa berartinya mereka pada instansi pemerintahan tersebut. Kemudian masuk ke yang 7, yaitu adaptif. Situasi dan kondisi tidak dapat diprediksi dan akan terus berubah. Seorang pegawai baik tidak akan menolak perubahan, namun akan menyesuaikan dirinya dengan hal tersebut. Terbukti penting bagi instansi pemerintahan, pegawai yang tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mau belajar berbagai hal-hal baru yang ada. Orang yang dapat melakukan yang terbaik dalam perubahan itu cenderung menjadi orang yang berpengaruh dalam organisasi. Kemudian yang ke-8, mampu bekerja sama dalam tim. Ciri pegawai yang berkualitas selanjutnya adalah mampu bekerja sama dalam tim. Banyak instansi pemerintahan yang meraih kesuksesan berdasarkan kerjasama tim dan seluruh departemen atau divisi, bukan hanya kemampuan individu. Setiap instansi pemerintahan membutuhkan usaha tim yang efektif dan efisien. Mulai dari direktur sampai pegawai biasa, semua punya peran penting dalam tim. Seseorang pegawai yang baik ingin semua rekan timnya sukses pada akhirnya, tertuju pada kesuksesan instansi pemerintahan. Kemudian yang ke-9 ialah membantu rekan kerja. Membantu rekan kerja juga termasuk dalam satu kriteria perilaku yang baik pada saat kerja. Setiap pegawai pasti memiliki tugas individu dan tugas tim. Ada kalanya tugas individu kita sudah selesai, namun tugas individu rekan yang lain belum selesai. Seseorang akan menghargai bantuan setiap saat. Jangan ragu dalam membantu
orang lain, dengan catatan tidak akan membebani diri sendiri. Hal ini akan membangun hubungan persahabatan dengan rekan kerja dan membuat instansi pemerintahan tetap berjalan lancar. Kemudian yang ke-10, sopan. Sopan di sini juga termasuk dalam salah satu penilaian kriteria kinerja yang baik. Bersikap ramah dan sopan dan santun akan mudah didekati oleh pegawai yang lain. Contohnya seperti mengucapkan salam, meminta tolong, atau meminta maaf, mempersilahkan rekan yang lain, dan sebagainya. Hal seperti ini mungkin tampak tidak penting, namun sangat membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan siapapun dalam instansi pemerintahan. Kemudian yang ke-11, tidak bergosip. Pegawai yang baik selalu ingat bahwa dia datang ke kantor untuk bekerja dan berkarir, bukan untuk membicarakan orang lain. Ingat, membicarakan orang lain adalah salah satu hal yang buruk dan tidak patut untuk dicontohi. Jangan menyebarkan gosip atau rumor di kantor. Hormati privasi rekan kerja. Hal yang tidak produktif seperti itu akan merugikan diri sendiri dan instansi pemerintahan. Kemudian yang 12, memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya. Mengetahui dan memahami suatu pekerjaan dengan baik adalah salah satu hal terpenting untuk menjadi pegawai yang baik. Memiliki pengetahuan luas tentang industri akan berpengaruh terhadap instansi dan akan membuat seorang pegawai lebih terbuka terhadap perubahan. Kemudian yang ke-13 ialah kreatif. Ciri pegawai yang memiliki kualitas yang bagus selanjutnya adalah kreatif, yang tentu membutuhkan seorang yang kreatif untuk membantu menemukan solusi baru dalam setiap permasalahan yang ada. Dengan persaingan bisnis yang sangat ketat, sekarang ini instansi pemerintahan dituntut untuk berinovasi. Pegawai yang baik juga harus menyadari tren industri dan tren pekerjaan yang akan datang, melangkah lebih jauh untuk menerapkan solusi dan teknik yang inovatif. Kemudian ke-14 ialah optimis. Optimisme dapat diartikan sebagai harapan dan keyakinan tentang masa depan atau hasil sukses dari sesuatu yang sudah dikerjakan saat ini. Orang yang optimis memiliki semangat kerja yang lebih di dalam instansi pemerintahan. Orang yang optimis juga cenderung lebih banyak melakukan dan menciptakan suasana yang produktif. Untuk menjadi pegawai yang ideal, diperlukan kontribusi secara positif kepada organisasi, berinisiatif, memberikan saran, atau yang lainnya. Seorang pegawai yang baik bertanggung jawab atas segala hal yang mereka lakukan. Begitulah cara kerja pegawai yang hebat. Kemudian yang ke-15, sederhana dan rendah hati. Orang siapa yang menyukai dengan sifat sombong dan tidak rendah hati? Tidak ada yang menyukai seorang yang membanggakan atau menyombongkan prestasi mereka. Biarkan orang lain yang menilai seberapa bagus diri Anda, seberapa besar kontribusi yang Anda berikan. Pegawai yang sederhana dan rendah hati adalah seseorang yang akan membuktikan nilai mereka melalui kerja keras dan prestasi. Tempat kerja yang produktif seharusnya tidak memiliki pegawai yang sombong. Dan kemudian yang ke-16, memiliki nilai-nilai kepemimpinan. Di sini kita ketahui bahwasannya leadership sangat penting dalam dunia pekerjaan. Kepemimpinan dimulai dengan rasa percaya diri dan diperkuat dengan kesuksesan yang telah didapat serta pemikiran yang positif. Pegawai yang baik harus bisa menjadi pemimpin dari dirinya sendiri sebelum menjadi pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan. Kemudian yang ke-17, hormat. Penghormatan dapat ditunjukkan kepada rekan kerja dalam banyak hal, misalkan menghormati masukan dan sarannya. Pegawai juga seharusnya tidak hanya merasa nyaman bekerja dengan orang-orang yang berbeda dari mereka, tapi juga harus menghormati rekan kerja atau klien jika ada suatu perbedaan. Seorang pegawai yang baik harus berpikiran terbuka, menahan diri untuk mengatakan hal-hal negatif tentang orang lain atau kelompok. Pegawai dengan ciri-ciri di atas adalah aset yang sangat berharga bagi suatu instansi pemerintahan. Bagi seorang atasan akan selalu menjadi tantangan terberat untuk selalu mempertahankan pegawai seperti itu. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.